Yahoo! Salah. Annyeonghaseyo. Hai guys, hari ini aku skip dulu ya bahas video games. Soalnya bulan depan aku ada final exam untuk kelas bahasa Korea. Yap, aku udah pernah bilang juga di blogku sebelumnya bagi yang baca ya. Jadi aku nggak sempat main game itu bukan karena kerja aja, tapi waktu kosongku itu terpakai untuk kelas bahasa ini. Dan aku juga ada ambil beberapa kelas untuk naikin skillku ya di bidang pekerjaanku. Jadi ya bayangin aja gitu, kerja full time, malamnya atau weekendnya ada kelas, dan hari-hari berikutnya tuh ngerjain PR, dan PR-nya tuh banyak banget. Jadi di sini aku cuma kayak mau share aja gimana sih cara aku belajar bahasa Korea ini. Soalnya kan beda ya dari bahasa-bahasa sebelumnya yang aku pelajarin gitu. Ini ada contoh untuk numbers. Yang ini native Korean. Itu ada hana, 2 itu tul, 3 itu set, set. 4 itu net, 5 itu tasot, 6 itu yosot, 6 yosot. Terus 7 itu ilgop. 8 itu yodol, 9 itu ahop. Nih. Dan 10 itu yol. Dan mana tahu ada yang mau belajar bahasa Korea juga next time, mungkin bisa terbantu juga dengan ini gitu. Misalnya tuh mulai dari buat flashcard, buat list grammar, dan sebagainya lah yang kelihatannya remeh-remeh tapi vital gitu ya. Kalau kalian ada tips dan trik yang bisa di-share juga, silakan di-share ya. Bakal membantu banget. Pertama, itu biasanya aku bakal buat flashcard gitu untuk hafal vocabulary-nya. Tapi jujur buat aku ya, versi aku, kan cara orang beda-beda ya. Cara menghafal terbaik itu dimana kita sering menggunakan vocabulary-nya. Mau pas ngomong, kalau dalam bahasa Korea itu malhagi, dan sering dipakai pas nulis, kalau di bahasa Korea itu segi. Gitu juga dengan grammarnya, namanya mumpop, grammar. Karena bahan-bahannya itu simple juga, cukup binder clip, printer. Untuk ngeprint kalian bisa ngeprint di luar juga. Terus buat list vocabnya, kertas stiker lah untuk ini, untuk dekorasi aja. Sebenarnya nggak penting-penting banget, kalian bisa buat sendiri juga, ditulis, nggak usah di print gitu kan ya. Terus tinggal cutter, penggaris, gunting, itu aja. Dan yang biasa aku pakai itu ya yang biasa aja, yang hitam putih, dibuat pakai Excel, dan gak warna-warna juga sih, tapi kalau mau diwarnain juga bisa, supaya bantu ya otaknya kalau emang cocok sama warna untuk menghafal. Terus aku juga punya flashcard yang berwarna, dapat dari temenku sih, jadi dia kayak buat gitu di Pinterestnya dia. Ntar aku share deh linknya. Bagus sih dia bikinnya, jadi kayak ada grammarnya, ada yang khusus vocab aja, tapi aku ngambil yang vocab aja. Karena untuk grammar kalau misalnya digabungin sama vocab itu rada gede sih hasilnya gitu. Jadi itu membantu aku banget pas ujian semester lalu. Biasanya aku kalau mau bener inget gitu ya, bakal sering aku pakai untuk nulis, atau pas ngomong, atau pas chat sama temen gitu. Dan aku bakal tetap ngecek flashcardku, apakah udah bener penulisannya atau ada yang salah gitu. Jadi flashcardku ini kayak untuk ngecek gitu, bener nggak aku hafalnya dan nulisnya gitu. Biasanya bagi yang belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, pasti kebanyakan sarannya itu sering-sering nonton filmnya, dengerin musiknya, baca buku full bahasanya. Ya sih, aku juga bakal nyaranin ini gitu. Tapi kalau di bahasa Korea, menurutku kalau belajar dari film, drama, dan lagunya itu sepertinya nggak terlalu efisien guys. Soalnya nggak seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang satu kalimat itu satu ekspresi. Di bahasa Korea itu dengan satu kata dan
konjugasi itu bisa beda maknanya, artinya, dan tingkat kesopanannya. Bahkan ada konjugasi yang mengekspresikan terkejut atau kagum. Jadi, misal kata dalam bentuk dasar hujan turun tiba-tiba, sonagiga nerita. Ditambah satu konjugasi yang maknanya terkejut atau kagum, itu neyo. Jadi kalau digabung, 지금은 소나기가 내리네요. Artinya tuh bisa, oh, it's suddenly raining. Tiba-tiba hujan turun ya. Ekspresi terkejut kagum gitu. Tapi ya pendek aja gitu kalau di bahasa Koreanya, hanya kata dasar sama konjugasinya. Dan banyak banget yang begitu guys, pokoknya bahasa Korea itu ekspresif sih menurutku. Hanya dengan tukar konjugasi sama kata dasar, makna yang disampaikan bisa jadi sangat berbeda. So, kalau memang mau belajar melalui film, drama, dan lagu Korea bisa, tapi at least seenggaknya udah tahulah kata dasarnya, konjugasinya, tingkat kesopanannya. Soalnya kalau nanti kalian misal ya udah jago lah gitu ngomong karena niru dari film atau drakor, terus kalian praktekin, ntar kemungkinan besar lawan bicara kalian yang khususnya native speaker ya, itu bakal canggung gitu loh. Kalau kalian pakai konjugasi yang salah atau pakai tingkat kesopanan yang gak sesuai. Nah, kalau dari lagu ya, ini sih yang paling gak rekomen menurut aku. Soalnya kadang gak ada tingkat kesopanannya, konjugasinya kadang disesuaikan sama irama gitu. Jadi misalnya akhirannya semua gitu. Kalau untuk ngoleksi vocab sih dari film, drama, dan lagu Korea, aku mah rekomendasi banget. Dengan catatan, tetap harus tahu kata dasarnya. Untuk persiapan level ini, dan di semester ini, itu aku harus hafal vocabulary. Karena aku, aduh vocabulary-nya ini nih panjang-panjang. Jadi gak hanya vocabulary-nya aja, jadi kayak satu kalimat gitu. Dan itu harus kita pakai gitu. Terus coba baca gambar juga, karena di Malhagi nanti ada baca gambar. Jadi aku coba untuk baca gambar. Terus cek grammar yang kemungkinan bakal keluar pas ujian speaking dan ujian ilki atau reading ya. Pastinya grammar kayaknya bisa sih, nggak sebanyak vocabnya. Soalnya grammar juga sering dipakai kan waktu di kelas juga gitu untuk grammarnya. Terus review deh bareng teman-teman sekelas. Rencananya sih kita weekend ini, karena dulu kan aku level 1 dan 2 itu di weekend. Dan biasanya kami kalau musim-musim ujian itu seminggu sebelum ujian bakal buat grup gitu dan ngebahas itu semua di situ dari bab 1 sampai bab 14 misalnya gitu. Terus hafal PR nulis sih untuk segi ya. Iya, jadi kita itu di tiap bab itu ada PR nulis ya. Dan biasanya ujian bakal keluar dari situ gitu. Cuman nggak tahu yang mana, nggak tahu bab mana yang bakal keluar gitu. Yang aku khawatirkan sih tetap tiap semester tuh tetap sama, ujian Malhagi speaking. Waktu level 1 nilai Malhagiku lumayan sih. Terus level 2 menurun 20% turunnya. Karena aku gagal baca gambar kemarin itu. Aduh gawat. Gambar kebaca sih, cuman setengah doang. Well, segitu dulu dari aku. Terima kasih udah nyamperin ke sini. Salah. 고마워요. Bye bye. 안녕. I'm a put in a dungeon under. No, the bitches ain't eating it, dying of hunger.